Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rehani. Saya dari kelas HKI 5A. NIM saya 1191/2012. Saya akan menjelaskan di poin kedua tentang peradilan agama. Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang yang bersengketa. Nah, tempatnya itu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, peradilan agama itu ada tiga ya, ada tiga lembaga. Nah, seperti yang memiliki kedudukan yang sama seperti peradilan umum atau disebut peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian kompetensi pengadilan agama menurut undang-undang yaitu peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam yang mempunyai perkara. Nah, dengan undang-undang yang tertera dalam buku undang-undang tersebut. Dalam pengadilan agama terdapat dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, kewenangan absolut itu peradilan agama yang kehakiman atribusi atir van recht adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan. Kewenangan absolut setiap peradilan berbeda-beda. Hal ini diatur oleh undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dibangun atas azas personalitas keislaman. Macam-macam perkara kontensius. Nah, yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, yaitu perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ditambah pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, kewarisan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, ditambah kewenangan atau penetapan ahli waris tanpa sengketa. Wakaf sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 27 Tahun 1977 tentang perwakafan serta tanah milik serta KHI. Adapun pengelompokannya yaitu zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang kewenangan absolut baik secara perkara volunter maupun kontensius, namun pada prakteknya masih ada saja kendala di lapangan. Berikut ini adalah beberapa kendala permasalahan yang terjadi di titik singgung peradilan umum dengan peradilan agama berdasarkan tinjau yuridis normatif. Sengketa perubahan biodata di buku nikah pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 memberikan ketentuan pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus. Selanjutnya, gugatan waris berdasarkan perbuatan melawan hukum. Umumnya, suatu perbuatan melawan hukum atau unrecht mitigated dalam kasus perdata yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sebagai sebuah wadah yang dapat menangani dan memutus perkara ini. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, secara otomatis telah menghapuskan kopsi dalam perkara waris. Perkara pengangkatan anak atau adopsi. Di Indonesia, bagi yang ingin mengadopsi anak harus terlebih dahulu meminta izin atau permohonan kepada pengadilan umum atau negeri
atau bisa juga di pengadilan agama. Permohonan di pengadilan agama dan pengadilan negeri berubah atau berbeda dari segi akibat hukum, berbeda dari segi akibat pengangkatan anaknya. Titik singgung yang sering ditemukan dalam praktik adalah masih adanya permohonan pengangkatan anak oleh subjek hukum. Peradilan agama oleh subjek hukum diajukan ke pengadilan umum. Alasannya karena yang bersangkutan ingin agar nasab anak tersebut ditautkan kepada orang tua angkatnya. Permasalahan adalah dalam hukum Islam, pengangkatan anak atau tabani tidak boleh memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.